Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu-ibu saudariku sekalian yang saya muliakan, hari ini kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan lahirnya manusia agung, penunjuk jalan bagi kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Panutan dalam segala hal, panutan dalam segala keadaan, karena beliau adalah kekasih Allah, seseorang yang dapat mensyafaati kita sekalian, karena beliau adalah kekasih, seseorang yang dapat menjadi penyebab keselamatan hidup kita, karena beliau adalah kekasih, seseorang yang apabila kita mengikuti jalannya akan menjadi sebab kita selamat di dunia maupun kelak di hari akhirat. Cahaya Allah, baginda kita Nabi besar Muhammad. Saya kalau ingat Nabi itu saya terharu, seneng gitu. Yang saya senangi, semua hal saya senangi tentu saja, cuman yang saya senangi lebih daripada yang lain, dalam artian lebih daripada manusia yang lain, baginda kita Nabi besar Muhammad dibandingkan dengan manusia siapapun, beliau adalah manusia yang paling sayang sama umatnya, bahkan sayang sama semuanya. Jadinya tiap kali ingat Nabi Muhammad, saya jadi merasa seseorang yang disayangi. Sebab memang Nabi Muhammad sayangnya kepada kita umatnya luar biasa. Bahkan bersama dengan semua sifat-sifat agungnya baginda kita Nabi besar Muhammad, Allah ketika menyebutkan tentang sifat-sifatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahim. 4 sifat yang Allah sebutkan tentang baginda Nabi besar Muhammad. Telah datang kepada kalian semuanya seorang utusan min anfusikum, dari diri kalian sendiri. Biar mudah diikuti, Rasulnya terdiri dari manusia. Sebab kalau terdiri dari malaikat susah mau ngikutin. Dia puasa, kita puasa. Tapi dia malaikat, jadi puasa pun gak lapar. Kita kan lapar. Susah diikutin kalau malaikat. Karenanya Allah bilang min anfusikum, dari jenis kalian sendiri, agar mudah untuk kalian ikuti. Allah kemudian sebutkan 4 sifatnya Nabi Muhammad. Yang pertama, azizun 'alaihi ma 'anittum, berat baginya musibah yang menimpa kalian. Musibah yang menimpa kita, Nabi Muhammad ikut merasakan beratnya, ikut merasakan susahnya. Kita yang kena tusuk, Nabi Muhammad ikut merasakan perihnya. Kita yang sakit, Nabi Muhammad ikut merasakan sakitnya. Azizun
alaihima anittum. Harisun alaikum, sangat menginginkan kebaikan bagi kalian. Wabil mu'minin, dan terhadap orang yang beriman, rauf, penuh welas asih, enggak tegaan, rahim, penuh sayang. 4 sifat yang Allah sebutkan. Allah enggak cerita Nabi kalian sholatnya hebat. Allah enggak cerita Nabi kalian satu-satunya manusia yang sampai di Sidratul Muntaha. 4 sifat yang disebutkan oleh Allah SWT tentang baginda kita. Allah nggak bilang Nabi kalian tuh jihadnya kuat, jihadnya hebat, di pertempuran luar biasa, tahajudnya setiap malam sampai bengkak telapak kaki. Nggak disebutkan, meskipun itu semua ada dalam diri Nabi besar Muhammad. Kenapa? Bukan sesuatu yang paling menonjol. Bagindamu Nabi Muhammad, sifat yang menonjol padanya adalah kasih sayangnya terhadap kita umatnya. Azizun alaihi ma anittum. Berat baginya musibah yang menimpa kalian. Harisun alaikum. Sangat menginginkan kebaikan. Wabil mu'minina raufun rahim. Terhadap siapapun Nabi penuh kasih, Nabi penuh sayang. Sama anak-anak kecil. Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, terhadap anak yatim. Nabi itu enggak kebayang sayangnya sama mereka kayak apa. Saya ingat ada satu kisah mengenai Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, saudaranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ja'far itu dari awal Islam, gak lama Nabi perintahkan buat hijrah. Hijrahlah beliau ke Habasyah bersama dengan istrinya Asma binti Umais. Sampai ketika Islam mulai berjaya di Madinah, Nabi tarik balik semua yang sedang hijrah di Habasyah, termasuk Sayyidina Ja'far. Sayyidina Ja'far ini datang, teman-teman saya sekalian, ke Madinah berbarengan dengan Fathu Khaybar, dengan pembukaannya kota Khaybar. Islam berhasil menaklukkan Khaybar. Dan waktu itu penaklukan besar-besaran sampai membuat mereka punya banyak harta rampasan perang, kemenangan gilang gemilang. Itu bertepatan waktunya Nabi dapat kabar kemenangan di Fathu Khaybar, di Khaybar, dengan kedatangannya Ja'far. Ibu-ibu saudaraku sekalian, Sayyidina Ja'far nih semasa hidup di Habasyah, yang diingat-ingat baginda Nabi terus-terusan, kangen terus. Jadi begitu boleh pulang ke Madinah, kangennya udah tidak terbendung lagi. Begitu Sayyidina Ja'far datang, Nabi Muhammad yang waktu itu lagi ada di serambi masjid keluar menyambut Ja'far dengan setengah berlari. Nabi kemudian mengatakan salah satu ucapan yang terkenal, lakudum Ja'far ahabbu ilayya min fathi Khaybar. Kata Nabi Muhammad, sungguh kedatangannya Ja'far lebih aku sukai daripada kabar kemenangan Fathu Khaybar. Itu Sayyidina Ja'far dari senengnya dengar kalimat tersebut, kayak serasa di awang-awang kabarnya beliau sampai joget depannya Nabi Muhammad. Dari girangnya, senengnya gitu. Insya Allah, kedatanganmu wahai Ja'far lebih aku senangi daripada kabar tentang kemenangan Khaybar. Sehingga sekalian saya muliakan, Nabi sayang sama Ja'far, Ja'far sayang sama Nabi Muhammad. Akan tetapi nih di dunia ini, sayang, cinta, rindu,
rasa apapun antara manusia dengan manusia yang lain, semuanya punya masa kadaluarsa. Ada masa habisnya. Entah dia yang meninggalkan kita, entah kita yang meninggalkan dia. Kematian datang menjemput, mufarriq bainal ahbab, memisahkan seseorang dari yang dia cintai. Salah satunya Ja'far. Datang masanya perang Mu'tah di Jordan sana. Saya udah sampai sana nih. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga disampaikan ke Mekah, Madinah untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad, untuk mengerjakan umrah ataupun haji insya Allah. Dan disampaikan pula berziarah ke makam para nabi-nabinya Allah, para wali-walinya Allah di berbagai macam negara insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, di Mu'tah di Jordan sana itu ya, Nabi Muhammad mengirimkan pasukan. Tapi memang luar biasa Nabi kita ini punya pandangan yang jauh lebih panjang daripada pandangan orang normal. Kenapa? Fa innahu nurullah. Jangan lupa Nabi Muhammad adalah cahaya Allah. Sehingga beberapa hari sebelum Nabi mengutus pasukan ke Mu'tah, Nabi mengumpulkan para pasukan tersebut, ada ribuan orang. Nabi kemudian memberikan pesan tentang siapa nih panglima perangnya. Nabi Muhammad bilang, wahai Zaid, peganglah bendera perang padamu. Kalau ada sesuatu sama Zaid, bendera perang dipegang sama Ja'far bin Abi Thalib. Kalau ada sesuatu sama Ja'far, bendera perang dipegang kepada Abdullah bin Rawahah. Kalau ada apa-apa sama Abdullah bin Rawahah, silahkan bendera perang dipegangkan oleh siapapun yang menurut kalian mumpuni untuk itu. Itu nggak pernah tuh. Ada perang, jenderalnya, pimpinan perangnya 3 orang. Nggak pernah. 3 orang itu pun juga bukan semuanya jadi panglima perang di saat bersamaan, tapi bergiliran. Mana ada nih kita milih misalnya gitu ya, milih presiden. Jadi kita pilih presiden ya untuk masa 5 tahun, tapi kalau presiden ini dia ada kenapa-napa ntar dipegang sama presiden kedua. Kan nggak pernah kayak begitu kan? Ini Nabi Muhammad untuk masa perang yang hanya beberapa hari, Nabi Muhammad kasih jenderalnya, pimpinan perangnya 3 orang. Secara berurutan. Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib, Abdullah ibn Rawahah. Semua sahabat yang mendengar itu udah langsung paham. Artinya 3 orang ini gak akan pulang bawa nyawa. Termasuk Ja'far yang baru beberapa bulan barengan sama Nabi Muhammad. Ja'far, saya bayangin andai cintanya cinta pakai nafsu. Saya bayangin andai Ja'far itu mengerjakan ibadah khidmah kepada Allah dan Rasulnya pakai nafsu. Pasti Ja'far bakalan datang kepada Nabi Muhammad sambil bilang, Rasul kan kita baru ketemu nih. Kenapa enggak yang lain aja sih gitu. Apakah engkau memang tidak menginginkan untuk bersama denganku ya Rasulullah? Hingga kau utuskan aku pergi berperang sementara engkau tahu bahwa di sana saya tidak akan terselamatkan. Enggak ada. Ja'far beribadah tanpa hawa nafsu. Berkhidmah tanpa hawa nafsu. Sami'na wa ata'na, dan menjadikan apapun penghalang taat dia singkirkan. Nih teman-teman, kita nih banyak rusaknya ini kadang-kadang sama hal-hal yang seperti ini. Gak usah jauh-jauh.
Saya tadi masuk. Ini kerudungan saya masih rapi apa enggak nih? Kadang-kadang jari ini pada misah. Yang 2 jari dipegang sama siapa, yang 2 jari pegang sama siapa. Kadang-kadang kita beribadah masih suka nyari jatah. Masih suka nyari jatah. Pengen salaman, pengen ini, pengen itu. Saudara sekalian yang saya muliakan, mudah-mudahan Allah terus ngajarin kita. Biar ngerti caranya ibadah tanpa nyari jatah. Biar ngerti caranya khidmah tanpa mencari bagian. Saya harus jadi yang paling depan, saya harus jadi yang paling ini, paling itu gitu. Jadi sekalian, itu kadang-kadang ngerusak tuh nilainya taat. Ngerusak nilainya cinta bahkan. Kalau cinta sama seseorang, cinta kamu kepada dia lebih besar daripada cintamu kepada dirimu sendiri, kamu tentu tidak akan menyakiti. Betul begitu? Maka yuk belajaran buat mencintai tanpa menyakiti. Cinta gue mau ustazah, tapi saya dipoto. Itu gak cinta sih itu. Karena daripada saya dikerebutin, daripada saya disalamin, daripada saya diroyokin, saya lebih sakit hati kalau saya difoto. Kalau saya dikerubutin, salamin, diroyokin, itu yang sakit cuman badan. Saya sering tuh pulang majelis luka, pulang majelis pegel-pegel, jadi curhat. Sehingga sekalian, tapi kalau saya difoto, sakitnya tuh di sini. Dalam hati saya, sakit hati itu kan lebih sakit daripada sakit badan. Emang kenapa ada ustazah orang difoto doang? Fotonya dilihat suami kamu, ya Allah. Sakit hati saya. Saya cuma sedang belajar buat bisa jaga diri untuk tidak dilihat dan tidak melihat laki-laki. Saya berharap kalian menyayangi saya dengan membiarkan saya dan ikut serta menjaga saya, insya Allah. Sehingga sekalian, kembali lagi kepada Sayyidina Ja'far. Cinta tanpa tapi. Jadi karena cintanya kepada Nabi Muhammad lebih besar daripada cinta Ja'far kepada dirinya sendiri. Membuat Ja'far begitu Nabi Muhammad yang minta, dia tahu aku akan merenggang nyawa di sana. Gak masalah. Dia gak sampaikan kepada istrinya kabar duka itu pun dia punya 4 orang anak masih kecil-kecil semuanya. Kayak bedanya setahun, 2 tahun gitu. Teman-teman sekalian, Ja'far pun tidak menyampaikan kabar duka itu kepada anak-anaknya. Mungkin yang paling besar masih bisa gitu, dikasih tahu. Enggak gitu. Dia hanya pelukin anaknya di malam dia mau pergi itu. Dia hanya pamitan kepada istrinya. Dia kasih tahu sebagaimana yang biasa dia lakukan kalau mau keluar kota. Ini harta saya, kalau ada apa-apa, saya nggak punya utang sama orang, gitu kan? Kasih tahu. Jagain anak kita, deketin ke Nabi Muhammad. Kan udah enak nih, udah ada di Madinah. Nabi Muhammadnya deket. Dia pesen-pesen kepada istrinya. Istrinya mikirnya cuman namanya orang mau keluar kota. Memang sunnahnya buat wasiat. Kemudian anak-anaknya semua dipelukin sama dia. Ayah sayang sama kamu, nak. Ayah sayang sama kamu. Saudaraku sekalian, saya muliakan, taat tanpa tapi. Cinta tanpa syarat.
Mencintai Nabi lebih daripada cinta mereka kepada diri mereka sendiri. Ini yang saya sangat minta kepada Allah SWT untuk diri saya dan untuk semua yang hadir di majelis ini. Semoga Allah karuniakan. Mencintai Nabi Muhammad lebih besar daripada cinta kita kepada diri kita sendiri. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, berangkat Ja'far bersama dengan pasukan yang lain. Beberapa hari kemudian, saudaraku sekalian, Nabi kan gak ikutan perang nih. Yang ikutan perang berapa ribu orang itu aja yang diutuskan Nabi. Ternyata di peperangan tersebut, ketika mereka sudah menghadapi orang-orang Mu'tah, orang Mu'tahnya dibantu, datang rombongan pasukan dari daerah yang lain, dari negara yang lain bahkan. Kalau saya nggak salah ingat dari Rustam ya, dari Kaisaran Romawi itu ya. Saudaraku sekalian, akhirnya pasukan Islam tuh jadi kayak kuah yang direbutin, jadi kayak makanan yang diperebutkan sama orang banyak. Kocar kacir pasukan Islam. Hari itu Zaid bin Harithah bawa bendera perang, dikawal sama Ja'far di belakangnya. Terus Ja'far mepet terus kepada Zaid bin Harithah karena ingat pesannya Nabi besar Muhammad SAW. Saudaraku sekalian, Zaid bin Harithah kemudian terpenggal, maksudnya terkalahkan, tumbang, mati. Sebelum Zaid jatuh terkapar di atas muka bumi, bendera tersebut sebelum sampai ke tanah disambar sama Ja'far di atas kuda. Dia bawa bendera perang tersebut. Saudaraku sekalian, dia melawan pasukan dengan gagah berani sampai kemudian tangannya satu, yang sebelah kiri, yang asalnya pegang bendera, tangan yang sebelah kiri kena tebasan pedang, putus tangannya. Ja'far punya pilihan, pegang pedang ataukah pegang bendera. Apa yang dia lakukan? Dilepaskannya pedang, dia pun pegang bendera dengan tangan kanannya. Sampai kemudian salah satu pedang itu mengenai kudanya. Ja'far turun dari kudanya, dia pegang bendera perang dengan tangan kanannya. Salah satu pedang tersebut kemudian mengenai tangan kanannya. Ja'far berusaha memegang dengan darah yang terus mengalir dari kedua tangannya. Dia pegang bendera tersebut dengan sisa lengannya. Sampai kemudian Ja'far dengan segala macam pedang mengarah kepadanya. Ia pun kemudian jatuh terduduk di tanah. Dan sebelum dia meninggal dunia, tewas meninggal dunia, Abdullah bin Rawahah mengambil benderanya. Ja'far tak lama kemudian tewas bersimbah darah dengan luka yang sangat banyak di sekujur tubuhnya, dengan darah yang memenuhi seluruh tubuhnya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Nabi tentu tidak hadir pada perang tersebut. Akan tetapi dari Madinah, Nabi Muhammad yang sedang berkumpul hari itu dengan para sahabat, Nabi Muhammad menceritakan detail peperangan seolah-olah Mu'tah sedang dibentangkan di hadapan matanya. Kayak lagi live streaming. Nabi cerita. Sekarang bendera dipegang sama Zaid. Aduh, Zaid terluka. Aduh, Zaid meninggal. Benderanya diambil sama Ja'far. Ja'far tangannya tertebas pedang. Pedangnya fulan, sebutin nama Nabi Muhammad tuh. Siapa yang bunuh, siapa yang menghunuskan pedang kepada Ja'far, semuanya lengkap. Nabi Muhammad menceritakan kisah peperangan tersebut. Sampai kemudian Nabi Muhammad bilang, ya Ja'far meninggal dunia.
Ustushida Ja'far, ustushida Ja'far, Ja'far syahid, Ja'far syahid. Sekarang benderanya dipegang sama Abdullah bin Rawaha. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Nabi gak lama kemudian ngelihat ke atas langit. Karena memang di luar Nabi waktu itu sedang berada. Nabi lihat ke atas langit, kemudian Nabi Muhammad bilang gini, Wa'alaikassalam ya Ja'far, Wa'alaikassalam ya Ja'far, Wa'alaikassalam ya Ja'far wa rahmatullahi wa barakatuh. Sahabat keheranan, kenapa gitu Rasul? Ja'far ketika rohnya dibawa oleh para malaikat, malaikat menawarinya, wahai Ja'far, kami diperintah Allah. Ini kelas-kelas VIP nih. Kelas VIP. Kelas VIP nih urusannya urusan langit teman-teman. Gak usah terlalu kejar kelas VIP dunia. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kamu kalau di VIP kan di dunia dan ternyata di akhirat sahnya kamu tidak selamat, bukankah semakin malu? Betul? Gak usah terlampau kejar urusan-urusan dunia. Kalau mau kejar, fabidzalika falyatanafasil mutanafisun, kamu mau berlomba-lomba, berlomba-lombalah untuk urusan langit sana. Berlomba-lombalah untuk hubungan antaramu dengan Allah. Berlomba-lombalah untuk urusan antaramu dengan Nabi besar Muhammad. Berlomba-lombalah dalam cinta kepadanya. Berlomba-lombalah untuk menjadi sangat dekat dengannya, dengan baginda Nabi besar Muhammad. Dan itu semuanya bukan masalah posisi duduk dimanapun kamu hadir majelis maulid. Semuanya ada pada posisi hatimu, di mana Nabi Muhammad dalam hatimu. Berapa persen Nabi Muhammad memenuhi ruang hatimu? Berapa banyak kamu ingat Nabi Muhammad dalam 24 jam waktu yang Allah berikan kepadamu? Saudariku sekalian yang saya muliakan, sebab ternyata kelas VIP di hadapan Nabi Muhammad beda urusan. Beda urusan. Yang lain-lain kalau dicabut nyawanya, malaikat langsung cabut, malaikat langsung bawa gitu aja. Saudaraku sekalian, akan tetapi Ja'far, malaikat berkata padanya, wahai Ja'far, Allah memberikan kepadamu hadiah. Jika ada sesuatu hal yang ingin kamu lakukan dari dunia ini, kamu mau ngapain? Wahai Ja'far, kami diperintah Allah untuk mengabulkannya. Roh dibawa nih Bu, ditanyain gitu. Apa yang dijawab sama Ja'far? Jika memang begitu, lewatkan roh saya kepada Nabi Muhammad. Ja'far bukan ingin untuk menjumpai anak-anaknya yang terakhir kalinya. Ja'far bukan kepengen untuk mendatangi istrinya untuk terakhir kalinya. Ja'far bukan ingin untuk melihat terakhir kalinya rumah tempat tinggalnya atau bangunan di mana dia sering menghabiskan waktu di sana. Tidak. Bukan berarti Ja'far gak sayang sama anaknya. Bukan berarti Ja'far gak cinta sama istrinya. Ja'far cinta mereka semua, akan tetapi ada seseorang yang lebih dia cintai, bahkan melebihi dirinya sendiri. Baginda Nabi besar Muhammad. Ja'far bilang, lewatkan saya ke hadapan Nabi Muhammad. Untuk apa Ja'far? Untuk kamu menyampaikan betapa sangat cintanya kamu kepadanya? Bukan. Untuk mengucap salam terakhir kali kepadanya. Untuk berpamitan terakhir kali kepadanya. Sebab bukankah mulai hari ini saya tidak dapat lagi berkhidmah kepadanya.
Saudaraku sekalian, maka dari atas langit para malaikat membawa rohnya Ja'far sampai ke hadapan baginda Nabi besar Muhammad. Antara langit dan bumi, Ja'far sembali menunduk mengatakan, Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad dari bawah sembari melihat Ja'far sambil tersenyum menjawab, Waalaikumsalam ya Ja'far. Waalaikumsalam ya Ja'far. Waalaikumsalam ya Ja'far warahmatullahi wabarakatuh. Cinta. Itu cinta teman-teman, itu cinta. Tanpa meminta jatah. Itu cinta namanya. Dan saya pernah lagi umroh, kemudian ada salah satu dari jamaah meninggal dunia. Dulu ya, saya masih pernah gitu bawa rombongan umroh. Sekarang udah enggak lagi. Kalau umroh pribadi aja. Saudaraku sekalian saya muliakan, hal terburuk, hal paling berat dari ketika ada seseorang di antara kita yang meninggal dunia, hal terburuk adalah menyampaikan kabar duka kepada keluarganya. Betul? Waktu itu ada kakaknya bersama kami umroh. Begitu meninggal dunia, dia kasih HP-nya ke saya. Ustazah tolong kabarin keluarganya, Ustazah saya nggak sanggup melakukannya. Ternyata memang memberi kabar duka kepada orang, apalagi orangnya berjauhan, jenazahnya mereka nggak bisa temuin, gitu kan? Itu sesuatu hal yang berat, saudaraku sekalian. Nabi Muhammad ketika Ja'far meninggal dunia, yang Nabi Muhammad ingat pertama kali adalah anak-anaknya. Anak-anaknya, kecil-kecil anaknya. Kayak ada yang 7 tahun gitu, ada yang 5 tahun gitu. Ada yang paling kecil masih merambat gitu ya. Nabi Muhammad bilang, biarkan saya sendiri yang akan memberikan kabar duka itu. Nih Nabi Muhammad. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim. Nabi datang ke rumah Asma binti Umais, ke rumah Ja'far. Itu masuk, Nabi Muhammad disambut sama anak-anaknya Ja'far. Terus Asma binti Umais juga keluar. Lebek ya Rasulullah. Nabi Muhammad kemudian pelukin anaknya Ja'far satu-satu. Bu, kalau kamu sedekat itu sama Nabi Muhammad, kalau anakmu sedekat itu sama Nabi Muhammad, kalau ada sesuatu sama kita, Nabi sangat mungkin untuk merengkuh kita, untuk menghibur kita, sangat mungkin. Sebab memang secinta itu Nabi sesungguhnya kepada umatnya. Kenapa engkau menangis wahai Rasul? Nabi sambil pelukin anak-anak tersebut. Nabi nangis gitu, tapi nggak di hadapan mereka karena kan dipeluk sama Nabi kan nggak kelihatan tuh. Nabinya ngalir air matanya, nggak ketahanan. Asma bilang, maafkakum ya Rasulullah. Apa yang membuatmu menangis wahai Rasul? Ya Asma, ala Ja'far bin Abi Thalib, atas apa yang terjadi pada suamimu Ja'far bin Abi Thalib. Innahu stushhid ya Rasulullah. Dia tewas wahai Rasul
Nabi hanya memberi isyarat dengan matanya. Kemudian Sayyidah Asma masuk ke dalam sambil dia tutupin mulutnya untuk gak teriak. Dia masuk ke dalam. Raditu billahi robba. Alhamdulillah ala kulli hal. Dia masuk sambil menahan tangisnya. Nabi kemudian memeluki anak Ja'far satu demi satu, dipelukin sama Nabi Muhammad, pelukin sama Nabi Muhammad. Nabi berkata, anak-anakku sayang, ayah kalian hanya tidak dapat kalian temui, akan tetapi ia ada. Akan tetapi ia ada. Setiap kali kalian rindu padanya, datanglah ke rumahku. Aku adalah ayah kalian mulai hari ini. Itu Nabi besar Muhammad. Azizun alaihi ma anittum, harisun alaikum bil mu'minin. Penuh cinta, penuh sayang. Untuk itu Nabi Muhammad berkata, ana abul yatama wal aramil. Kata Nabi, akulah ayah bagi anak-anak yatim dan bagi janda-janda yang ditinggalkan suaminya. Maka Bu, saya yakin nih diantara yang mendengarkan kajian saya nih ada janda. Janda meninggal. Nabi Muhammad bilang, Nabi adalah ayahmu mulai suamimu meninggal dunia. Kalau ibu punya anak yatim, yang sayang, yang benar sama anak-anakmu. Jangan sampai kamu sia-siakan mereka. Jangan sampai kamu telantarkan mereka, apalagi hanya karena pengen nikah lagi. Kemudian kamu biarkan anak-anakmu, udah dah taruh aja dah di panti asuhan. Misalnya. Atau minta saudaramu buat pegangin. Atau misalnya kamu urusannya pengen kerja tiap hari dari pagi sampai sore buat ngebiayain anak-anakmu, tapi anak-anakmu kemudian kamu pegangkan semua orang lain, atau kamu kurang ngurusin mereka. Hati-hati ya anak yatim, bapak mereka Nabi Muhammad. Ana abul yatama wal aramin. Kata Nabi, saya bapaknya anak-anak yatim dari umat saya. Al-Aramil, saya adalah bapak dari para janda-janda dari umat saya. Hati-hati anak yatim. Bapak mereka Nabi besar Muhammad. Sayangi mereka. Kamu punya ponakan yatim yang sayang? Yang sayang. Kamu punya tetangga yatim, cari tahu kabar mereka. Bukan hanya sekedar makan, minum, akan tetapi juga kebutuhan-kebutuhan yang lain. Kebutuhan terhadap kasih sayang. Nak, kalau lapar ke rumah ya. Kalau kamu kangen mama kesini aja, gak apa-apa. Ajakin. Saat kamu bawa anak-anak kamu pergi ke taman mana nih anaknya? Taman safari. Ajakin tuh anak yatim. Gede manfaatnya. Apalagi jika kamu niatkan itu, emang benar-benar ini anak yatim nih, kata Nabi Muhammad ayah mereka. Kalau begitu, saya akan berbuat baik pada anak yatim biar ayahnya menyayangi saya. Biar baginda Nabi besar Muhammad menyayangi saya. Itu baginda kita Nabi besar Muhammad. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, dan lewat selain daripada
Mau kamu janda, mau kamu bukan janda, mau kamu istri misalnya gitu. Mau kamu seorang anak, mau kamu anak yatim, siapapun saja dirimu, sayangnya Nabi Muhammad kepada kita memang luar biasa teman-teman, luar biasa. Karenanya saya sangat-sangat menyarankan padamu untuk mendekat, mengejar kasih sayang Nabi Muhammad lebih daripada kamu mengejar cinta dan kasih sayang dari siapapun. Jangan terlampau berlebih-lebihan mengejar cinta suamimu. Kamu rentan kecewa jika hal itu kamu lakukan. Bu, jangan andalkan apapun untuk menjadi seorang istri yang dicintai sama suamimu. Oh tenang, saya cantik, suami saya gak akan berpaling dari saya. Siapa bilang? Saya kaya, suami saya gak perlu sama dia. Kalau dia kenapa-napa saya tinggalin. Gak bisa gitu. Gak bisa gitu. Saya adalah ibu dari anak-anaknya. Kami sudah punya anak 5. Suami saya gak mungkin ninggalin saya. Siapa bilang? Betul. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, jangan terlampau berharap dari manusia yang cintanya, sayangnya ada punya masa kadaluarsa. Ada habisnya tuh. Biasanya diawali dengan aku tak sanggup hidup tanpamu. Diakhiri dengan aku tak sanggup hidup denganmu. Diawali dengan tak ada perempuan yang menarik selain dirimu. Diakhiri dengan kenapa saya lihat semua perempuan menarik kecuali kamu. Cinta manusia ada masa kadaluarsanya, Bu. Tapi kita diperkenalkan oleh Allah. Kita diperkenalkan oleh Allah. Seseorang yang cintanya kepada kita umatnya tak terbatas waktu, tak terbatas masa, tak terbatas tempat. Kita diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentangnya, azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim. Maka mari kita kejar saja cintanya. Mari kita cintai Nabi besar Muhammad lebih daripada cinta kita terhadap siapapun. Enggak akan pernah kecewa. Cintanya menguatkanmu. Cintanya menaikkan derajatmu. Cinta kepada Nabi Muhammad akan membuatmu mulia, saudariku sekalian. Dan cintanya tidak akan pernah mengecewakan. Sebab ketika kamu merasakan cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad, itu artinya cintanya Nabi Muhammad dari 1400 tahun yang lalu sudah kamu sambut ketika kamu mencintainya. Pada sejatinya duluan beliau yang mencintaimu dari 1400 tahun yang lalu. Saudara sekalian saya muliakan, bahkan lebih daripada itu. Saya pernah baca satu hadis, ada di kitab kalau nggak salah Anwar Muhammadiyah, kalau saya nggak salah ingat. Disampaikan di sana salah satu ucapan Nabi, ana awwal man qala bala. Aku adalah yang pertama kali mengucap kalimat bala. Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya, alastu birabbikum? Qalu bala. Dan itu
beribu tahun sebelum penciptaan jasadnya Nabi Adam. Allah ciptakan cahaya Nabi Muhammad, nur Nabi Muhammad. Kemudian Allah SWT menciptakan durrah insaniyah, benih-benih manusia, cikal bakal manusia. Itu Allah ciptakan tuh berbarengan antara Nabi Adam sama manusia paling akhir. Jadi sebenarnya kita semua nih sepantaran. Rohnya sepantaran. Ciptakannya berbarengan. Kita sama kakek kita, sama nenek kita tuh sepantaran. Tapi bukan artinya pulang-pulang dari sini manggil emaknya, Nur. Kok kamu sekarang pulang majelis manggilnya nama aja, kenapa nih? Kata ustazah kita sepantaran. Udah masak Nur? Jadi songong ya. Sehingga sekalian saya muliakan, ini jasad kita ini sepantaran. Kabarnya saat itu teman-teman, Nabi Muhammad itu adalah cahaya Allah sehingga di sanalah sumber segala cahaya. Terang. Yang dekat sama Nabi Muhammad, rohnya waktu itu yang dapat bias cahayanya Nabi Muhammad menjadikan mereka terang-terang. Yang paling jauh adalah yang paling gelap. Kadar ukuran cahaya adalah kadar kedekatannya dengan Nabi besar Muhammad. Dan hari itu ada banyak ruh yang ngadep Nabi Muhammad. Ada juga yang ngebelakangin Nabi besar Muhammad. Yang ruhnya ngadep sama Nabi Muhammad, merekalah yang waktu hidup di dunia Allah jadikan ruhnya cinta kepada Nabi Muhammad. Di mana mereka? Di sini, di majelis maulid ini. Ruh-ruh yang dekat ngadep sama Nabi Muhammad. Orang-orang yang sebegitu tertariknya diceritakan tentang Nabi Muhammad. Seseorang yang hidupnya berusaha mengejar cinta Nabi Muhammad karena ruhnya sangat rindu kepada Nabi Muhammad. Dan kebanyakan rohnya umat seperti itu. Ada kemarin seorang ulama mengatakan, ini umat Nabi Muhammad nih memang umat yang cintanya kepada nabinya luar biasa. Walaupun orang lagi maksiat sekalipun, lagi maksiat nih, lagi nenggak minuman keras atau lagi sebelum itu gitu ya, yang hidupnya penuh dengan kemaksiatan. Kalau dibilangin gitu, saya doain mudah-mudahan kamu bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad. Amin. Gitu. Betul gak? Preman nih, preman gitu ya. Didoain gitu. Mudah-mudahan kamu Islam. Saya doain mudah-mudahan kamu bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad. Amin. Gitu. Cinta. Jadi sekalian, ini ada ibu nih lagi ngomelin lakinya. Ada ibu lagi ngomelin suaminya, ini kan lagi ngerjain dosa nih, ya kan? Ente nih emang, waduh lagi ngomel-ngomel nih. Itu bilangin, aneh doain ente bisa ziarah makam Nabi Muhammad, amin gitu sih. Kenapa gitu? Cinta. Emang cintanya umat Nabi Muhammad pada Nabi Muhammad luar biasa. Barangkali itu mudah-mudahan menjadi penyebab keselamatan kita nih. Umat Islam, terutamanya umat Islam di Indonesia. Saya ingat ini barangkali cerita terakhir saya. Teman-teman saya sekalian, ada di Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki, seorang ulama, penulis kitab Al-Insan Al-Kamil, ya, seorang ulama terkemuka di Mekah. Beliau ahli hadis, teman-teman, hafal ribuan bahkan mungkin puluh ribu, ratus ribu, saya nggak paham, tapi yang pasti hafal banyak banget hadisnya Nabi besar Muhammad. Ulama terkemuka yang sanad keilmuan saya banyak bersambung dengan beliau juga, karena saya ngaji dari guru-guru di Darul Lughah Dakwah, itu juga kelulusan Sayyid Muhammad, dan juga saya berguru kepada Kiai Haji Maimun Zubair, dan itu beliau
bergurunya kepada ayahandanya Sayyid Muhammad, yaitu Sayyid Alawi. Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki di Mekah sana. Ini Sayyid Muhammad satu waktu lagi ziarah ke makam Nabi Muhammad sama murid-muridnya. Ada masanya udah baca-baca salam, udah baca segala macem. Ada masanya salah satu baca qasidah. Dengerin, tiba-tiba beliau ketiduran. Saat ada yang lagi baca qasidah puji-pujian kepada Nabi Muhammad, beliau ketiduran. Beliau kebangun dari tidurnya, kemudian beliau bilang begini, Inni uhibbul Indonesiin. Saya cinta orang Indonesia. Nah, kan kaget banget ya. Yang ada di sekelilingnya nggak semua muridnya orang Indonesia. Ada banyak juga murid-muridnya dari berbagai macam negara, dan yang ada di situ juga memang banyak juga orang-orang lain gitu. Aneh. Dia bilang, kenapa gitu? Sayyid, habisnya beliau benar-benar terbangun, terjaga. Beliau cerita, beliau itu bermimpi Nabi besar Muhammad. Orang bersih hati memang mudah ya. Ini kita nih kebanyakan dosa hati kita nih. Jadinya susah mimpi Nabi Muhammad. Tapi teman-teman, jangan juga jadikan bermimpi Nabi Muhammad sebagai cita-citamu. Saya waktu ditanya, Ustazah, gimana caranya biar bisa mimpi Nabi? Saya bilang, saya bisa memberikanmu amalan yang diajarkan para guru-guru untuk kita bisa mimpi Nabi Muhammad SAW. Tapi saya secara pribadi hampir nggak pernah berdoa dengan penuh kesungguhan buat bisa mimpi Nabi Muhammad. Kenapa gitu? Bukan karena saya nggak pengen. Tapi saya takut sama diri saya sendiri, saya takut nggak bisa nahan ujubnya. Saya takut habis mimpi Nabi, saya berasa, oh udah pasti nih di akhirat, di dunia aja saya udah ketemu sama Nabi, apalagi di akhirat. Gitu saya takut. Saya takut. Padahal bukankah belum ada jaminan kita untuk itu? Kita nih kalau urusan sama Nabi nih harap-harap cemas saja. Husnuzon aja. Ya Allah, Engkau telah kumpulkan kami di majelis maulid. Semoga kelak di hari akhirat Kau kumpulkan kami di majelisnya Nabi Muhammad. Dalam rombongannya Nabi Muhammad. Bukankah Nabi Muhammad kabarnya sangat cinta kepada kami umatnya? Atau harap-harap cemas seenggaknya kayak gini nih. Nabi itu udah pasti emang kumpul sama umatnya teman-teman. Cuman masalahnya apakah kita sampai mati tetap jadi umatnya? Nah, itu yang belum ada jaminan. Makanya paling takut. Saya kalau ditanya apa yang Ustazah paling takutkan gitu. Apa yang Halimah paling takutkan? Saya takut dipecat jadi umatnya Nabi Muhammad. Gak pernah ada jaminan untuk itu. Saya takut di akhir kehidupan Allah cabut iman saya. Mudah-mudahan Allah tetapkan iman Islam di hati saya. Ya mugallibal qulub, tsabbit qulubana ala Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Beliau teman-teman seorang ulama yang memang ahli hadis, pakar luar biasa, dan memang hidupnya dia pakai buat khidmah di jalan Allah, di jalan Rasulullah SAW. Lagi ziarah, Sayyid Muhammad ngimpi Nabi Muhammad. Dalam mimpinya dilihat Nabi Muhammad, beberapa orang sahabat, rombongan belakangnya tuh banyak banget. Terus dia nanya, ya Rasulullah, siapa itu wahai Rasul? Ada rombongan persis di belakangnya Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, ini sahabat dan keluargaku. Oh ya pantas dong. Di belakang Nabi Muhammad, betul gak? Kalau yang itu Rasul, ada rombongan lagi tuh di belakangnya sahabat dan keluarga. Oh itu para ulama-ulama. Para ulama-ulama umat Islam. Oh pantas dong, al-ulama warathatul. Kita doakan ulama-ulama kita biar pada panjang umur, biar pada sehat. Kita doakan ulama-ulama kita biar Allah tambahkan ilmu mereka, tambahkan
kehusyuan di hati mereka. Kalau yang itu Rasul ada rombongan banyak banget sampai gak kelihatan ujungnya. Ada kayak jutaan orang gitu di belakang rombongan yang ulama itu. Nabi Muhammad terus bilang, kalau yang itu orang-orang Indonesia. Makanya Sayyid Muhammad begitu kebangun langsung, ini wahibbul Indonesiin. Saya cinta sama orang Indonesia nih kita nih. Ya Allah, ini bekal kita nih Bu nih. Bekal kita nih udah. Makanya kalau kamu dengar orang mau ada pangkatnya kayak gimana, ceritain tentang Nabi Muhammad sesuatu hal yang kita nggak boleh rayain maulid, yang kita nggak boleh banyak-banyak sholawatan, yang katanya ibunda Nabi Muhammad di neraka, yang bangsa beginian nih, yang Nabi Muhammad udah meninggal dunia. Kita kalau datang ke Madinah nggak perlu berziarah, hanya sekedar sholat saja di Raudhah Syarifah, dah buruan keluar dari majelisnya, bukan di situ tempat kita seharusnya berada. Keluar aja nggak apa-apa dari majelisnya. Ngapain dengerin sesuatu yang hanya akan menjadi racun bagi hati kita? Kita kalau dengerin sesuatu biar jadi obat buat hati kita. Tambah dekat sama Nabi, tambah kenal sama Nabi, tambah cinta sama Nabi. Sebab Bu, kalau kita nggak boleh jalin hubungan karena dianggap Nabinya udah meninggal dunia, nah Nabi kita siapa? Kalau menurutmu Nabi Muhammad, bukankah seharusnya kita mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada cinta kita kepada apapun dan siapapun? Lantas apa artinya ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim? Jika mereka mengatakan Nabi Muhammad udah meninggal, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah ini kan aneh nih. Kita umatnya Nabi Muhammad kok. Nabi Muhammad sangat sayang kepada umatnya. Nah kita kan umatnya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, maka mari dalam sisa hidup kita memupuk cinta kepada baginda Nabi. Deketin Nabi Muhammad. Jangan mau tinggalin ajarannya Nabi Muhammad. Deketin Nabi Muhammad. Selalulah bersolawat kepada Nabi besar Muhammad. Deketin Nabi Muhammad dengan tidak menyakiti umat Nabi Muhammad. Ibu deketin Nabi Muhammad dengan tidak menyakiti umat Nabi Muhammad. Kenapa? Sebab selagi dia umat Nabi Muhammad, Nabi sayang sama dia. Nah kamu menyakiti dia, kamu menyayangi seseorang, kamu menyakiti seseorang yang disayang sama Nabi Muhammad. Takutnya jadi penyebab Nabi Muhammad justru meninggalkan kamu karena kamu selalu menyakiti umatnya. Dah, kita belajar buat bikin baik sama semua orang. Kita jadi istri yang solehah buat suami kita. Jadi ibu yang baik buat anak-anak kita. Jadi anak yang berbakti sama kedua orang tua kita. Buat baik sama semua orang. Biar nanti kita bisa barengan sama Nabi Muhammad. Biar kita tetap jadi umat Nabi Muhammad. Kita hidup jadi umat Nabi Muhammad. Kita mati jadi umat Nabi Muhammad. Di akhirat kumpul sama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan sebelum nyampe ke akhirat di kuburan kita udah diketemukan sama Nabi Muhammad. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Kita minta pada Allah. Semoga Allah jadikan kita umat Nabi Muhammad yang baik. Umat Nabi Muhammad yang pantas, umat Nabi Muhammad yang disayang sama Nabi Muhammad. Jadi umat Nabi Muhammad yang bisa nyayangin anak yatim. Jadi umat Nabi Muhammad yang bisa nyayangin orang miskin. Jadi umat Nabi Muhammad yang bisa hormat sama para ulama. Jadi umat Nabi Muhammad yang bisa memperlakukan semuanya dengan cara-cara yang terbaik ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mau sholawatan?
Kita baca sholawatan 3 kali, sholawat tibil qulub ya. Dengan lagu, 5-nya tanpa lagu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha. Yang masih punya air boleh dibuka airnya. nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Fatihah binti syifa. Ajilan syifaan la yughadiru saqaman wala alama. Silahkan niatkan yang sedang sakit di antara keluargamu, sahabatmu. Semoga Allah berkenan menyehatkan mereka semuanya insyaallah. Dan lebih dari semuanya kita minta Allah mengaruniakan kesehatan pada badan kita, mengaruniakan kesehatan pada pikiran kita. Allah karuniakan kesehatan pada hati kita. Sebab hati yang sehat pasti akan cinta kepada Nabi Muhammad. Hati yang sehat pasti tahu siapa yang seharusnya dia cinta. La hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah untuk segenap hajat-hajat kita semuanya. Kita minta Allah Subhanahu wa taala berkenan mengabulkannya dengan berkat baginda Nabi besar Muhammad. Dan hajat kita yang terbesar adalah Nabi Muhammad. Hajat kita yang terbesar adalah kebersamaan dengan Nabi Muhammad. Syafaat Nabi Muhammad. Pertolongan Nabi Muhammad untuk saat dunia maupun saat akhirat kita.
untuk saat sakaratul maut kita, untuk saat kubur kita, untuk saat mahsyar kita. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah. Kita juga doakan anak-anak kita biar pada cinta semua sama Nabi Muhammad. Biar Nabi Muhammad pun menyayangi mereka, mencintai mereka. Biar semuanya ada dalam pandangan kasih sayang Nabi Muhammad. Kedua orang tua kita mintakan syafaat Nabi Muhammad untuk mereka. Baik yang masih ada di atas muka bumi ini, ataupun yang sudah berada di dalam alam kubur mereka. Semoga Nabi Muhammad berkenan memberikan syafaat kepada mereka. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah, bihurmatil Fatihah, bihaqqis salah 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, bihaqqi hadzal majlis taftah lana abwabal khair, tu'amilana ya Allah muamalata ahlal khair, takfina min kulli mihnatin wa fitnatin wa shiddatin bu's wa dhair, innaka wali kulli khair mutafaddil bi kulli khair birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rizukna hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulla amalin yugarribuna ila hubbika waj'al hubbaka wa hubba nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ahabba ilaina mimma siwakuma. Allahumma rizukna hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulla amalin yugarribuna ila hubbika waj'al hubbaka wa hubba nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ahabba ilaina mimma siwakuma. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami ya Allah rasa cinta padamu, rasa cinta kepada Nabi besar Muhammad, memenuhi seluruh ruang hati kami ya Allah, ya Allah, ya Allah, hingga kami merasa cukup dengan cintamu dan cinta baginda Nabi Muhammad. Dari cinta siapapun ya Allah, hingga yang ada dalam hidup kami adalah menebarkan cinta kepada siapapun. Ya Allah, kenalkan kami kepada Nabi Muhammad. Kenalkan Nabi Muhammad kepada kami ya Allah. Dekatkan kami kepada Nabi Muhammad. Dekatkan Nabi Muhammad kepada kami ya Allah. Cintakan hati kami kepada Nabi Muhammad. Cintakan hati Nabi Muhammad kepada kami ya Allah. Jadikan hati kami ngerti, rindu kepada Nabi Muhammad. Dan rindukan Nabi Muhammad kepada kami ya Allah. Kami minta padamu ya Allah, cinta di hati kami kepada Nabi Muhammad dapat kami bawa hingga kelak di hari akhirat kami dapat berjumpa dengannya ya Allah. Allahumma ya Allah, kami merasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad padahal kami belum pernah berjumpa dengannya. Kami mohon padamu ya Allah, jumpakan kami dengannya di akhirat nanti ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sebab kami mencintainya ya Allah, jadikanlah mata kami dapat memandang indah wajahnya di akhirat nanti. Jadikanlah telinga kami dapat mendengar indah suaranya di akhirat nanti. Ketika beliau berkata, ummati, ummati. Ya Allah, izinkan hidung kami kelak dapat mencium wanginya ya Allah. Izinkan lisan kami mengucapkan salam langsung di hadapannya ya Allah. Izinkan tangan kami ya Allah dapat bersalaman dan mencium tangannya ya Allah. Izinkan kaki kami satu rombongan dengannya ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jika ada banyak orang-orang yang tanpa berdoa Engkau memberi, masakah Engkau menolak ketika kami meminta kepadamu ya Allah. Kabulkanlah hajat-hajat kami ya Allah. Kami pun meminta Nabi Muhammad untuk anak-anak kami. Syafaatkanlah anak-anak kami ya Allah dari Nabi Muhammad ya Allah.
Karuniakan syafaat Nabi Muhammad untuk mereka, bikin mereka jadi umat yang baik dari Nabi Muhammad ya Allah. Allahumma ya Allah, pandanglah mereka dengan pandangan kasih sayang-Mu, taruhkan di hati mereka rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, kedua orang tua kami ya Allah, taruhkan dalam hati mereka rasa cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad, hingga Nabi Muhammad pantas memberi syafaat kepada mereka ya Allah. Yang orang tuanya telah berada dalam alam kubur, kami titipkan mereka padamu ya Allah. Tolong syafaatkan Nabi Muhammad untuk mereka ya Allah. Pertemukan mereka dalam alam kuburnya dengan Nabi Muhammad ya Allah. Pertemukan mereka di dalam alam kuburnya dengan Nabi Muhammad ya Allah. Mereka sudah tidak memungkinkan lagi untuk berdoa, karenanya kami anak-anaknya berdoa meminta kepadamu ya Allah. Pertemukan orang tua kami yang sudah berada dalam alam kubur dengan Nabi Muhammad ya Allah. Biar pada senang orang tua kami dalam alam kuburnya ya Allah. Ketemukan mereka dengan Nabi Muhammad. Dan apabila kami pun masuk dalam alam kubur, pertemukan kami dengan Nabi Muhammad ya Allah. Di padang mahsyar nanti jangan jauh-jauhkan tempat kami darinya ya Allah. Syafaatkan beliau untuk kami. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatiannya, semoga doa kita diijabah Allah. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.